Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di channel Kendari Coding masih dengan saya Ilham Julian Effendi. Jadi hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya di playlist Laravel Fundamental. Jadi hari ini kita akan bahas tentang materi yang mudah ringan. Jadi tentang struktur folder Laravel ya. Jadi kita akan bahas tentang struktur folder di Laravel. Jadi di sini ada beberapa jenis atau mungkin teman-teman yang sudah menginstal aplikasi Laravel di video pertama sudah melihat ada banyak folder-folder yang ada di Laravel. Di sini ada folder app, bootstrap, config, database dan yang lainnya. Mungkin kita bahas satu persatu ya. Jadi di sini folder app ya yang pertama. Jadi folder app ini mengandung kelas PHP yang merupakan inti dari aplikasi Laravel itu sendiri. Jadi kalau kita buka di sini di folder app, di sini folder utama dari aplikasi Laravel. Sini ada folder console, exception, HTTP, model dan provider. Cuma nanti kita akan banyak mengakses folder HTTP dan model serta provider. Mungkin nanti yang console dan exception ini kita jarang buka. Jadi nanti kalau konsep arsitekturnya itu kan MVC ya. Jadi nanti di sini ada controllernya, kemudian ada modelnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada folder middleware. Tapi nanti mungkin kita akan bikin video terpisah ya untuk bahas middleware. Kemudian ada folder provider. Dan juga nanti mungkin di video terpisah untuk kita bahas tentang middleware dan provider. Cuman kalau dari konsep MVC-nya itu sendiri, model view controller ya kurang lebih di sini nanti. Jadi teman-teman akan sering akses folder controller dan folder model. Ada di sini. Ini untuk Laravel 10 ya. Untuk Laravel 5.6 itu tidak ada folder modelnya. Nanti di Laravel 8 kalau nggak salah baru ada folder modelnya. Oke, berikutnya folder yang kedua yaitu Bootstrap. Nah, di Bootstrap sini berisi file-file yang dibutuhkan saat framework itu termuat pertama kali. Jadi di sini ada folder Bootstrap. Jadi ketika framework itu termuat pertama kali, sebenarnya file-file yang ada di sini yang pertama diakses. Jadi nanti kalau kita lihat, sebenarnya nanti ada video berikutnya lagi tentang life cycle di Laravel, bagaimana proses dari pertama kita akses aplikasi di Laravel sampai Laravel menampilkan tampilan halaman. Karena di sini dia ada di sini. Nah, tapi nanti kita akan jelaskan lebih lengkapnya di video berikutnya ya, video terpisah. Yang akses di index.php, kemudian nanti ambil folder bootstrap, kemudian ambil app. Ya kurang lebih yang ini ya, bootstrap app. Jadi di sini jadi yang pertama kali diakses oleh aplikasi Laravel itu sendiri. Kemudian di sini ada folder berikutnya yaitu folder config. Jadi berisi file konfigurasi aplikasi seperti pengaturan database dan layanan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini config di sini akan termuat semua pengaturan aplikasi dan layanan aplikasi kita. Jadi ada app.php, auth, broadcasting, cats, course dan lain sebagainya. Jadi semua pengaturan aplikasi dan pengaturan konfigurasi kita ada di sini di folder config. Kemudian yang berikutnya yaitu folder database. Jadi ini mengandung file migrasi database, factory model dan pengaturan yang lain. Jadi di folder database ini di sini ketika kita akan menggenerate database. Jadi untuk Laravel itu sendiri database itu tidak kita buat lagi terpisah seperti misalnya kita pakai kode igniter 3 ya. Kita buat database-nya nanti mungkin pakai MySQL, pakai PHP admin misalnya. Nah, itu kita tidak buat lagi terpisah. Nanti kita tinggal bisa menggenerate database-nya itu menggunakan migration. Kita akan buat di video terpisah ya.
Kita akan generate, ini sudah ada default migrationnya yang ada yang disiapkan oleh Laravel. Jadi user table, password, pilot jobs table, dan personal access token. Nah, nanti factory-nya ini apa? Factory-nya ini untuk membuat data dummy ya, data dummy untuk kita gunakan nanti di table user. Juga ada. Kemudian seeder itu untuk membuat data yang kita inginkan. Jadi ini kalau seeder tuh, kalau tadi factory data dummy, kalau seeder ini bukan dummy ya. Jadi kita yang generate sendiri datanya. Biasanya itu datanya memang kita siapkan untuk kita generate. Oke. Berikutnya folder public. Nah, jadi folder public ini merupakan root dari proyek web dan berisi semua sumber daya public seperti gambar, style sheet, JavaScript, dan file lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, folder public itu sebenarnya folder ini, atau dalam folder ini ada file yang namanya index.php. Sebenarnya ini yang pertama kali diakses. Jadi yang bisa kita akses secara public, yang bisa dilihat, bisa di-download dari luar, ya ini yang ada dalam folder public. Jadi di sini nanti ada konfigurasi HT aksesnya. Kemudian ada icon standarnya, ini ada file index.php. Index.php-nya nanti ini yang pertama kali diinstal. Walaupun dia nanti di sini akan meload beberapa file lagi. Di sini ada require ya. Jadi ini ada beberapa yang dia load. Kemudian ada robot.txt. Nah, kurang lebih yang public ini. Jadi nanti misalnya kita akan nyimpan file-file yang berhubungan dengan gambar yang akan diakses secara public, aset-aset kita, nah, kita akan simpan di sini di dalam folder public. Kemudian berikutnya folder resource. Jadi folder resource itu berisi tampilan blade, aset CSS, dan JavaScript belum diolah serta lokal aplikasi Anda. Jadi resource itu kurang lebih nanti akan berisi file CSS, JavaScript, dan view kita. Ini yang paling akan sering kita nanti akses ya. Karena konsep arsitekturnya itu MVC, jadi kemungkinan nanti ada model dengan controllernya tadi yang ada di folder app http. Di sini ada controller, kemudian di sini juga ada model, dan yang view-nya ada di dalam folder resource. Nah, dalam folder resource nanti ada view-nya. Dan di sini juga ada folder JavaScript sama CSS. Ini kalau kita nanti terhubung ke, atau kita menggunakan ini ya. Misalnya kita menggunakan inersia Vue atau inersia React, nanti JavaScript-nya akan kita simpan di sini. Nah, kalau misalnya kita pakai Tailwind yang internal, kita simpan di CSS-nya sini. Kurang lebih seperti itu ya untuk resource. Kemudian folder berikutnya ada yang namanya folder routes. Jadi routes itu tempat di mana Anda akan mendefinisikan semua rute atau URL di dalam aplikasi Anda. Jadi folder routes nanti di sini kita akan menempatkan semua rute yang ada di aplikasi kita ya. Karena kita nanti buatnya aplikasi Laravel-nya itu untuk web, jadi kurang lebih nanti dalam folder web ini. Dan nanti dia akan diarahkan ketika nanti kita akses, kita akan diarahkan apakah kita bikin untuk API, untuk konsol, untuk channel, atau untuk web. Kalau untuk pembuatan aplikasi web sendiri, ya akan diarahkan ke routes web. Jadi kurang lebih di sini ada rute standarnya. Ini rute rootnya, kemudian nanti dia akan memanggil function yang mengembalikan nilai welcome ya, mengembalikan nilai view welcome. Jadi nanti ketika kita mengakses root gate yang nilainya root, kemudian dia akan mengembalikan nilai view welcome. Jadi akan kembali ke view welcome. Nah, ini dari sini ya untuk route-nya sendiri. Kemudian folder berikutnya itu folder storage. Jadi folder storage ini sendiri memiliki struktur folder untuk menyimpan chats, JSON file, log, dan lain-lain. Jadi ada folder storage di sini yang akan menyimpan chats, JSON file, dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti sebenarnya kita akan simpan di sini ya file-file hasil uploadannya kita. Tapi nanti kita akan storage link atau sambungkan ke public supaya bisa diakses secara public ya. Dan nanti juga kita bisa menyimpan di sini chat-chats kita. Jadi di sini ada di public ini nanti bisa kita simpan chats kita juga di sini di framework
bisa kita simpan chat kita, session kita, dan view kita. Jadi kita bisa caching di sini. Kemudian untuk folder publiknya sendiri, kita bisa bikinkan folder untuk bisa diakses secara publik, ya bisa terkonek ya. Jadi nanti ada perintahnya php artisan storage link. Tapi nanti mungkin kita akan coba di video terpisah ya. Kemudian terakhir ya, ini terakhir. Ini ada folder yang namanya test. Jadi sini berisi tes otomatis. Jadi ini folder tes ya. Di sini akan berisi tes otomatis. Jadi nanti ada dua jenis tes yang disupport di Laravel. Bisa kita pakai unit testing atau kita pakai feature testing. Feature testing ini biasanya kalau di istilahnya itu kalau di luar sana dibilang integration testing ya. Jadi kalau unit testing dengan integration testing itu dengan feature testing lah kalau di Laravel ya. Itu bedanya itu kalau unit testing ketika kita mau tes satu unit terkecil yang kita tidak perlu misalnya tergantungan dengan fitur-fitur yang ada di Laravel, misalnya variabel-variabel global Laravel dan sebagainya, atau MVC dari Laravel itu, kita pakai unit test. Jadi kita cuma mau ngetes atau mau coba fungsi-fungsi tertentu, fungsi-fungsi kecil ya, yang tidak ada ketergantungannya dengan Laravelnya itu sendiri. Tapi kalau kita mau menggunakan variabel global di Laravel atau menggunakan fungsi-fungsi di Laravel, ya kita harus pakai fitur testing ya. Nah itu dia nanti terkait dengan dia sudah bisa lah dia sudah bisa mengambil atau membaca kelas-kelas atau function-function yang ada di Laravel, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Nanti kita akan bikin juga video terpisah untuk testing. Kemudian ini yang nggak ada di materi saya, vendor. Jadi nanti vendor ini kita kemarin generate ya waktu kita jalankan perintah composer install. Kemudian akan menggenerate folder vendor ini, di mana di folder vendor itu berisi file-file aplikasi yang ada yang kita butuhkan dalam mensupport pekerjaan kita di Laravel. Jadi nanti ini sifatnya tier party ya, tier party dari Laravel itu sendiri. Jadi bukan bawaan langsung dari Laravel. Cuman memang di vendor ini biasanya dia terkonfigurasi di Composer JSON ini ya. Jadi nanti di Composer JSON di sini sudah ada daftar-daftarnya, apa-apa saja aplikasi yang kita bisa install di vendor ini. Atau nanti kalau di Composer lognya untuk versinya ya. Jadi kalau misalnya kita versinya mau di-upgrade atau tidak. Nah, di sini juga ada env. Env ini untuk konfigurasi ya. Kemarin kita sudah juga coba, tapi nanti mungkin kita jelaskan lagi lebih dalam tentang env. Jadi konfigurasi nama aplikasi, kemudian konfigurasi database. Walaupun sebenarnya konfigurasi ada di folder config ya, cuman nanti di env ini yang akan pertama kali dipanggil. Jadi kalau kita lihat di config itu, misalnya kita lihat di app ya, di sini kan nanti akan pilih ya, misalnya env-nya itu kita pakai apa? Nanti dia akan pilih apakah app environment ketika production ya, kayak gitu kurang lebih ya. Jadi name-nya itu app name dulu, kemudian Laravel. Jadi dia akan selalu mengambil yang duluan itu env-nya. Kemudian nanti kalau misalnya di env-nya itu konfigurasinya tidak ada, baru dia ngambil nilai keduanya ya, yang dikonfigurasi di config-nya ini. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Kemudian di sini ada git ignore, ini bawaan git yang secara default di ignore oleh git. Ya maksudnya di git ignore itu maksudnya dia tidak akan tercommit ya, jadi tidak akan masuk ke folder git yang kita akan publish nanti ke GitHub repository kita. Jadi di sini tidak akan masuk folder vendor, storage, public dan sebagainya. Kemudian ada artisan, ini artisan standar ya. Jadi ini untuk kita panggil artisan karena Laravel nanti perintah-perintahnya rata-rata nanti pakai artisan. Kemudian ada paket JSON. Paket JSON ini bawaan dari sebenarnya ini kita nggak pakai dulu ya. Nanti kalau misalnya kita butuh menjalankan Node.js atau kita butuh menjalankan aplikasi yang JavaScript, itu baru kita pakai ini paket JSON ini. Kemudian ada file juga, ini konfigurasi juga ya, untuk kalau kita menjalankan nanti aplikasi yang basicnya JavaScript ya, atau basicnya kita mau buat tampilan misalnya menggunakan Vue.js atau menggunakan React.js ya, baru kita pakai konfigurasi file. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin untuk video struktur folder Laravel sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.